negara Islam tak boleh satu pun punya nuklir, walaupun untuk listrik, untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk senjata. Tidak boleh oleh Israel. Tahu-tahu Pakistan punya nuklir. Bersiap-siaplah Amerika dengan Israel akan menyerang Pakistan 10 tahun yang lalu. Ketika dia sudah berangkat mau menyeberang, tahu-tahu Amerika itu World Centernya itu, WTC-nya kena bom. Sehingga tidak jadilah dia menyalakan serangan. Hanya beberapa hari setelah WTC kena bom, dia menyerang Pakistan. Jadi yang akan menyerang Pakistan akhirnya digunakan pesawatnya menyerang Afghanistan karena Osama bin Laden ada di sana, sehingga amanlah Pakistan. Pakistan aman. Di saat itu dia mengadakan uji coba nuklir. Sampai hari ini satu-satunya negara Islam yang resmi punya nuklir itu Pakistan, dengan ribuan jumlah doktornya di Pakistan. Doktor ahli nuklir di antaranya adalah Abdus Salam, Profesor Dr. Abdus Salam dari Pakistan, ahli tentang nuklir, sehingga dia ditakuti pula oleh seluruh negara di dunia. Hebat dan banyak sekali dia punya peluru nuklir. Ketika Iran terancam akan diserang oleh Amerika lagi dengan Israel, apa kata Pakistan? Saya bersama dengan Iran, kami bersama dengan Iran. Begitu nanti Iran kepayahan, nuklir akan kami hadapkan ke Amerika dan ke Israel. Nah, jadi Islam nampaknya mulai menang dalam perang pemikiran, perang ideologi budaya, akan menang juga dalam bidang teknologi, dalam bidang nuklir. Umat Islam telah menguasai. Masya Allah. Ada lagi negara-negara Islam lain di Rusia yang juga punya nuklir, cuma tidak diumumkan. Antaranya Chechnya. Chechnya ini 88% di bawah pimpinan Kadyrov namanya. Dia dekat dengan Putin dan dia juga punya nuklir. Kazakhstan juga punya, yang bekas-bekas Rusia. Umat Islamnya 90% di sana. Masya Allah. Dan daerahnya terbesar Kazakhstan. Jadi negara-negara Islam seluruh dunia dikumpulkan, mana negaranya yang paling luas? Kazakhstan. Luas sekali daerahnya. Dan dia mempunyai kekuatan nuklir, itu bekas dari Uni Soviet. Mereka punya, Masya Allah. Nah, jadi boleh minta hormat, kembali kita kepada perang pemikiran yang dicobakan kepada agama Islam. Tidak mempan, tapi mempan terhadap agama Kristen. Jadi gereja-gereja sekarang menjadi lengang, menjadi sepi, gara-gara gempuran pemikiran dari kaum yang liberal, kaum bebas, yang dahulu dalam bahasa Al-Qur'annya kaum liberal ini disebut kaum ad-dahriyun. Ad-dahri. Kata-kata ad-dahri ini merujuk kepada orang yang menyatakan Tuhan tidak ada. Orang beragama itu dianggap hanya simbol saja, tidak menyembah Tuhan, dan dia hanya percaya kepada waktu yang panjang. Waktu itu yang panjang dalam bahasa Al-Qur'annya ad-dahri. Disebutkan dalam surat yang ke-76 ayat 1. Hal ta'alal insani hinum minad dahri walam yakun sayyan madhkura.
bukankah telah datang kepada manusia di masa yang lalu dahulu, di mana pada waktu itu makhluk di bumi ini belum berbentuk. Disebut waktu yang panjang sekali makhluk di bumi belum ada bentuknya. Zaman itu disebut dengan ad-dahr, ad-dahri. Jadi waktu yang terpanjang dalam Al-Quran disebut dengan ad-dahri. Kalau waktunya sependek disebut dengan asri. Ada kan? Wal asri, demi waktu yang pendek. Jadi waktu yang terpendek di antara waktu-waktu sholat 5 waktu adalah waktu asyar. Waktu yang pendek wal asri, Allah bersumpah dengan waktu yang pendek. Innal insana lafi khusrin, manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang yang beriman, saling menasihati tentang kebenaran, saling mengingatkan manusia tentang kesabaran. Nah, waktu yang panjang sebut ad-dahri dalam Al-Quran, waktu yang pendek disebut dengan al-asri wal asri. Nah, jadi ada satu kelompok manusia dikatakannya yang berkuasa di alam semesta ini adalah waktu, ad-dahr. Jadi ada kelapa masih muda, kita lihat kemudian dia menjadi tua, menjadi masak. Kenapa dia kelapa dari muda menjadi tua lalu menjadi masak? Itu hanya diatur oleh waktu. Jadi waktu itulah yang berkuasa. Nah, jadi mereka sangat beriman kepada waktu. Pak Muslim sudah lama nggak nampak mana aja? Wah, udah PNS sekarang kan? Udah diangkat? Sedang berjalan. Alhamdulillah. Lama-lama berhasil juga Pak Muslim nih. Udah dapat gaji dia seperti pegawai negeri, sedang berjalan. Kenapa? Karena sabar. Banyak orang yang tak sabar Pak Muslim. Itu maka disebut tadi wa tawasau bis sabri. Hendaklah kamu saling menasihati tentang kesabaran. Sabar. Ada di dekat saya orang yang sudah menghonor sekian tahun di SD menjadi guru olahraga. Enggak sabar dia keluar dari guru SD tadi, pergi dia kerja umum ini, kerja bagian proyek-proyek jalan ini, gajinya besar tapi sebentar. Ketika dia pergi itulah orang sedang mendaftar untuk jadi pegawai negeri. Orang mendaftar, dia malah pergi. Kenapa? Tidak sabar. Setelah proyek habis beberapa bulan, kawan-kawan sudah diangkat, dia tidak menyesal ya. Menyesal. Kenapa? Saya tidak sabar katanya. Kalau saya sabar, itu kawan-kawan saya sudah banyak yang diangkat. Apa istilahnya? P3K. P3K. PPK. Apa kepanjangannya Pak Muslim? P3K ada? P3K yang sudah menghonor sekian lama ya. Nah, baiklah, itu hubungannya dengan masalah kesabaran. Memang penting dalam kehidupan ini kita memiliki kesabaran. Nah, tapi kesabaran yang kita sabarkan itu kalau ada kebenaran di dalamnya, makanya disebut digabungkan antara wa tawasau bil haq, saling menasihati tentang kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan kita tentang kesabaran. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, yang hubungannya dengan kesabaran ini luar biasa. Obatnya tidak ada. Ya, obat stres di dunia ini adalah sabar. Tidak ada dokter yang bisa menandingi obat dibandingkan dengan kesabaran. Dokter tidak bisa. Kewalahan dokter. Tapi kalau kita bisa sabar dengan kebenaran, itu kita bisa meredam stres, tekanan batin. Itulah kelebihan umat Islam.
Kenapa? Dalam ibadahnya banyak sekali mengandung obat-obat jiwa, termasuk mendengarkan ceramah ini obat. Makanya kuliah subuh itu disebut dengan santapan rohani. Santapan rohani itu makanan rohani. Makanan rohani itu artinya obat rohani. Jadi orang mendapatkan siraman kalbu, ada namanya santapan rohani, itu adalah obat. Banyak kenikmatan yang hiburan yang indah di dalam kajian-kajian yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi orang yang tidak mendapatkan siraman kalbu, dia tidak penyabar, dia tidak mendapatkan kebenaran, dan dia tidak mendapatkan obat. Apalagi dalam Al-Qur'an itu dikatakan Al-Qur'an itu Shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kembali kita tentang perang pemikiran dunia Islam dan dunia Barat. Nah, jadi orang Barat ini untuk obat rohaninya itu dia baca Injil. Ternyata Injil itu bukan kitab suci, tapi terjemahan dari kitab suci. Dan terjemahannya itu direvisi setiap tahun, dirubah-rubah. Antara lain kitab Injil, Taurat itu dirubah, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Misalnya di dalam kitab Taurat itu ada namanya kitab Imamat. Kitab Imamat. Dia mulai kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat. Buku yang keempat dari buku Musa. Jadi kitab Musa 4. Orang Batak menyebutnya kitab Musanya itu. Imamat pasal 11 ya, ayat 7 dan ayat 8 dikatakan dalam terjemahan lama babi itu haram, daging babi itu haram. Lihat terjemahan baru, babi yang diharamkan itu adalah babi hutan. Jadi kalau babi peliharaan tidak jauh berubahnya itu. Dari babi, seluruh babi diharamkan menjadi yang diharamkan hanya babi hutan. Nah, kita khawatir nanti masa yang akan datang babi hutan yang tidak dipelihara langsung ditangkap dari hutan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau sudah ada dipelihara boleh. Kenapa? Terjadi perubahan menurut selera mereka sampai hari ini. Itu terjadi perubahan di terjemahan kitab Taurat, terjemahan kitab Injil. Itu kitab Taurat, itu kitab Imamat. Ada lagi dalam kitab Injil terjadi perubahan. Apa dia? Nabi Isa alaihi salam. Kalau dalam kitab Injil itu namanya kitab Yohanes atau kitab Yahya. Pasal 16 ayat 7 dan ayat 8 menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah guru dan pemimpin. Pemimpin dan guru. Dalam bahasa Arabnya Sayyidun wa Muallim. Sayyidun itu pemimpin, Muallim itu guru. Ana Sayyidun wa Muallim. Injil berbahasa Arab. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, aku ini, kata Nabi Isa, adalah Tuhan. Dalam yang sebelumnya Tuhan. Aku ini adalah Tuhan dan pemimpin. Dalam terjemahan berikutnya, aku ini adalah Tuhan dan aku juga guru. Masya Allah, kan jauh bedanya itu. Dari Tuhan menjadi Tuhan. Lalu ditanyakan kepada mereka, kenapa dirubah dari Tuhan menjadi Tuhan? Aku ini Tuhan, katanya. Dan guru, apa katanya? Sama sajanya itu. Tuhan dengan Tuhan sama saja itu.
Tuhan itu kan pemilik alam semesta. Tuhan kan pemilik juga. Samanya itu. Bedalah Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu hanya pemilik sementara. Tuhan. Tapi kalau Tuhan pemilik selama-lamanya, dan dia disembah. Yang kita sembah itu Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arabnya ilah. Yang kita ilahkan hanya Allah. Nah, terjadi perubahan. Akibat perubahan-perubahan itu umat tidak percaya lagi, sehingga gereja di mana-mana menjadi sepi. Karena mereka sepi, lalu mereka menggoda umat Islam untuk jadi murtad.